Ya, berita-berita apa aja sekarang lagi viral kalau pakai bawa-bawa mereka ya. Akhirnya jadi nggak fokus, bohong ya. Mulai dari yang GNT itu, JNE apa JNT, terus sekarang masalah hak asuh katanya sudah berhasil diperjuangkan. Nggak sesimpel itu, say. Hak asuh anak itu butuh waktu, nggak dalam satu hari beres. Kita tunggu aja minggu depan ada gebrakan apa dari Koko Air, katanya mengumumkan sesuatu hal yang berurusan terhadap ke hak asuhan anak, katanya gitu ya. Ada Dukcin, ada pula Dukcin. Oh, jadi hak asuh anak masih belum selesai, Dok? Bukan masalah selesai, belum juga dijalanin. Ya kan harus harus ada pergi ke pengadilan mereka berdua, ya. Harus ada namanya dokumentasi segala macam, ya itu juga kan pasti kan akan banyak siaran langsung di TV. Ya kan akan banyak namanya wartawan-wartawan di pengadilan di mananya gitu kan udah pasti akan tercium dan akan menjadi live stream. Makanya belum. Masih ditunggu semuanya minggu depan, kita tunggu aja nanti apa yang bakal di-announce ya. Kalau masalah 200 juta mah udah lewat. Makanya Miss S buruan, leluhur yang ada di Gunung Sono lu kasih makan. Kalau misalnya diputus nanti 200 jutanya jadi cuma setengahnya untuk anak-anak doang, lu ada duit, buruan. Jangan orang-orang di sekitar lu ya dosa kayak begitu. Mau boleh. Ya, udah mendingan kalau nggak mau ribet lu ajak CEO, bilang belajar nih biar cepet kaya. Apa yang kamu bisa ini? Biar bener-bener jadi CEO cepet lah, kasihan, ya kan? Biar dia ngerasain setidaknya 2027 kan kita nggak tahu gimana ntar, ya kan? Dokcin habis mandi seger banget tadi 10 menit sebelum live. Kade Dokcin A bisa coy. Bisa nggak ya ikan pesut diambil sama gungun? Gungun nggak tuh? Ikan pesut penguin trala trilili ya dia harus dibawa ke Arktik ntar. Dibawa ke kutub utara sana kan tempatnya di sana. Balik ke Saranjana ribet. Kita kan bukan makhluk goib, yang tahu pintu masuknya kan mereka. Jika pesut sama CEO yang ada urusan, lu mau ke negeri goib ya ke sana aja. Kalau ke Antartika gue biayain pesawatnya, pesawat perang ke sana. Kalau memang ada yang sayang, keadaan lagi kolaps segini, ya rugi sampai 20 M kan, bisnis produk-produk online-nya. Lu kan adeknya yang ngintil, kakak lu kemana-mana, ya kan? Apartemen satu bisa bisa dong dilepas dulu. Kalau memang ada 11, apa jangan-jangan semuanya itu hanya buku gambar dilukis? Oh oke, Jiro, Mama masih live kayaknya ya. Tidur tidur aja di komalnya si Mama. Dok, ayo main ke Surabaya, nanti kita cerita seru dah tentang CS. Insya Allah ntar. Dok Cin mau keliling. Nah, lagi nunggu donatur dulu. Siapa tahu tiba-tiba dia ngasih 200 juta. Kalau lu ngasih gua ke 200 juta, beberapa bulan bisa gua hidup termasuk liburan. 200 juta dikasihin ke gue, nggak habis sebulan. Ya kan? Berapa bulan masih ada. Dok Cin mah hemat orangnya, makan nasi bungkus juga oke aja gua mah. Ya Alis, pulang Lis. Iya banyak apartemen lo, hebat juga ikan pesut, auranya kayak ibu HRD dokcinnya. Ya ya udah biar. Kadang kalau lagi umur-umur bertambah, dunia khayal itu semakin melekat di dalam dirinya. Biar aja. Kalau misalnya udah agak-agak gila kan, kita bisa bawa ke rumah sakit J, ya kan? Kita bisa bawa, ya namanya kalau orang udah agak-agak ode-ode J, ya harap maklum, namanya tekanan hidup kan kita nggak pernah tahu ya kan? Tuh. Mau bobo di mana, Lis? Di sini ya, kayak Alvan suruh nginep aja sini.
Atau mau nginep di sono? Apa gimana? Ya dok, bisa sih emat jadi side A side B. Nah itu. Di mana iya itu? Di sini di sana. Di rumah sini apa di rumah Ibun sama ayah? Sore dok Cin lama tak jumpa. Hai Risa. Gimana nggak banyak apartemennya ikut meres bareng sama kakaknya? Nggak ada sih Ska. Itu mah hoax biar seneng aja namanya orang kalau lagi emosi sombong. Gue bilang ya akan ku kejar kau sampai ke akhirat kan. Padahal lu mau mati emang apa gimana? Iya kan ke orang lagi ini ternyata dia lupa ngomongin di depan umum. Ya kan akhirnya jadi terdokumentasi sama kita kan. Nah, balik lagi ke hal yang berbau mistis tersebut. Terlepas kalian mau percaya apa tidaknya, kalian adalah teman-teman investigator yang lebih ahli dibanding Dokcin. Jejak digital banyak, runutan yang kalian bisa korelasikan, kalian bisa sinambungkan, akan menghasilkan hasil result seperti apa. Nah itu tergantung kalian. Cuma berdasarkan apa yang akhirnya terkuak semuanya disambung-sambungin memang ada ke arah sana. Tapi kan namanya at the end of the day apapun sekarang kan bisa aja untuk dikoneksiin karena kita menormalisasikan atau mensuzonkan seperti itu. Bukan berarti Dokci mengajak kalian untuk bilang iya benar adanya, enggak. Cuma kan ini kan podcastnya aja dari orang dalamnya sendiri. Dan semuanya itu korelasinya sepertinya kayaknya masuk akal dan logik banget. And at the day jangan terlalu jauh kita sampai benar-benar menyerap hal ini ya. Tetap kita harus logika, yaitu kembali lagi ke runutan masalah hak asuh anak. Kalau hak asuh anak sudah benar-benar pindah ke Koko Ruben, persetan dia mau jadi kunti, mau jadi pocong gendrowo, pindah satu keluarga, satu kompi sirkus ke kota Saranjana, menghilang selamanya, nggak ada urusan jadinya, betul kan? Kita nunggu minggu depan gebrakannya seperti apa. Gue gebrak meja udah buak, terguling semuanya. Ya kan? Kaget aja. Dokci mau nonton lagi podcastnya secara full deh. Kayaknya ngeri banget buat ceritanya. Tapi memang cerita-cerita seperti begini tuh di kalangan dunia artis, politik, ekonomi, pemerintah tuh bukan hal yang baru guys. Bukan hal yang baru begini tuh. Kita justru rakyat-rakyat yang biasa yang masih waras. Justru orang-orang yang memiliki harta bergelimang harta itu orang-orang yang gak waras sebenarnya kalau kalian benar-benar buka mata kalian ya, pikiran. Karena mereka tuh udah gila udah saking banyak duitnya, udah saking punya power, mereka bingung. Gue apa lagi ya? Ya udah deh, gue pengen harta gue lebih kaya lagi karena ego. Jadi haus akan duniawi. Hal begitu makanya dunia goib itu masih menjadi jalan satu-satunya pintas mereka. Bahkan di 2026 aja Dokcin kaget masih ada. Terutama nyinggung lagi ke kasus yang 3 tahun cewek yang diperlakukan sama cowoknya seperti begitu kan sampai rusaknya. Aku pikir case kayak gitu tuh nggak ada atau tidak akan terjadi lagi kalau memang ada dan tidak separah kayak begini gitu kan. Dia menjadi jomblo, hidup sendiri, keluarga yang normal biasa, jodoh yang oke, itu adalah jalan yang paling aman dah. Ya. Kata ma gue jangan cinta sama laki atau perempuan karena kita nggak satu kuburan. Apa? Makanya cintanya sama boneka, ya kan? Guys, maghrib dulu. Maghrib lah, Yang pasti berikutnya giliran Anda apa sih ini? Kalau dapat beratus-ratus juta mah oke nggak apa-apa, boleh lah aku minta. Nanti tapi aku maaf nggak bisa ngembaliin, harus ikhlas lillahi ta'ala. Kalau ada yang mau nanya ke Dokcin boleh ya, masalah dunia percintaan boleh. Ya, apa yang Dokcin bahas ini adalah hal-hal yang berada di sekitar kita. Ya, kenyataan-kenyataan karena
Ini udah menjadi sesuatu hal yang Dokcin perlu bahas. Mama kaget kira aku penampakan di belakang, lihat. Tiba-tiba muncul gitu, gerak-gerak mana dia. No, kan? Bayangan kayak setan muncul si Mama. Ngomongin ini jadi takut sendiri gue. Tidur bareng tuh dosa apa rezeki, Dok? Tidur bareng gimana dulu? Ya kan? Lo dokter kok shock tahu mulu ngebahas tentang Sorenda Ruben? Kenapa nulisnya pakai caps lock, Mbak? Dok, wajar nggak cowok udah nikah tapi punya pacar di kantor? Wajar. Kalau belum digebukin, jangan berhenti, oke? Belum babak belur, diarak-arak sama masyarakat, ya, jangan berhenti. Karena susah kan dikasih tahu. Sama tuh kayak si S sebelum dikuliti sama netizen, nggak akan berhenti kan? Selengki-selengki aja sama cowok-cowok lu beli pakai hartanya dari RO plus dari pesugihan lu. Beli tuh cowok-cowok, ya kan? Baru ketahuan, baru nyesel, ya kan? Satu masyarakat pada, gitu. Ya kan? Udah buzzer diam deh lu kalau udah ngomong nggak tahu apa yang lu bela, mendingan diam. Ngehina orang itu tidak akan menjadi problem solve, ya. Lu juga cewek, harusnya lu ngebela dong, membenarkan cewek yang jalannya salah, jangan membenar, ya. Perbaiki harga diri lu, emansipasi wanita. Mau diinjak-injak kayak begitu reputasi cewek di Indonesia, mata duitan. Tapi kan cocok mata duitan ketemu sama Mokondo, ya kan? Udah janda lagi. Mau dibela yang kayak begituan. Dok, ini di rumah punya anjing 9,5 juta, tenang aja. Sosok ngebela yang udah kelihatan banget salah, ada gangguan. Lu mau ngebela dari segi apa? Jangan ngomongin masalah tentang masalah yang lain-lain yang gak nyambung lah, ya. Lu mendingan buat VT, ya kata gue, daripada lu cuma berani di komen. Lu buat VT, ungkapin, tapi lu siap-siap dirujak kalau memang lu salah ngomong. Gue yang sendiri ngeliat VT lu. Om piaranya berisik maghrib soalnya. Sore Dokcin, sore. Sholat maghrib, istighfar. Gue di Perancis ngikutin berita ini, ikutan gemes. Tengilnya yang bikin gemes kan. Bang Fiti Black White cerita tentang SW serem banget. Yang mana tuh Ratu? Namanya siapa? Black White. Dokin sebenarnya nggak ada bahas tentang Gunung Kawi ya, dunia mistis ya. Tapi setelah tiba-tiba menjadi buah bibir di mana-mana, Dokcin buka, oh ada kunjungan ke sini dulu sama adiknya RO, ya kan? Oh ada kisah-kisah mistis yang RO dari waktu ke waktu selalu ceritakan. Dari keguguran anak 2 kali, sakit-sakitan, diteror, ya kan? Nih buzzernya, lu ngerti nggak yang gua ceritain? Lu ngerti nggak apa yang diceritain, runutan sejarahnya seperti bagaimana? Ya, ngerti nggak? Kalau cuma buzzer 350 perak, mendingan diem aja, nggak usah ngebela-bela. Lu nggak dapat uang kan? Gue yang dapat uang di sini. Lu diem aja. Terus melihat berbagai macam keganjalan, gue jadi aneh gitu. Apa iya sih gitu? Karena kan kita kan benar-benar kayak dibukain semuanya, yang lama dilihat-liatin gitu. Like, aku berusaha keras untuk tidak melihat dari segi mistis ya. Karena apa yang Dokcin coba untuk ekspresikan adalah segi dari relationship-nya sendiri dan dinamika antara yang menyangkut pautkan si anak dan ada hubungan kumpul kebo. Tuh. Lu ngejunjung lu punya junjungan kumpul kebo, lu juga kumpul kebo ya, kumpul sapi lu yang buzzer. Lu juga kumpul kebo ya, nggak pernah nikah ya. Kalau hidup lu udah hancur, ya nggak aneh kalau ngebela junjungan lu yang suka tinggal sama cowok di bawah, dipiara. Lu benerin kayak gitu.
Assalamualaikum dokter cinta. Waalaikumsalam. Ya kan? Sin, ngebela kowe kumpul kebo sih. Udah gitu dimakan lagi koko R-nya juga udah tocong tetap dinikahin. Udah tahu kalau dia begitu tetap dinikahin. Karena duit, lu juga butuh duit, makanya cari cowok kaya biar nggak usah beginian lu sama dia. Yang penting harta keluar. Bella, lu dapat apa? Dapat skincare ya nggak? Lu dapat BH celana dalam gratis dari yang ada bau bekas dijilatin sama ini nggak? CEO nggak dapat kan? Dapatnya apa? 350 perak. Masih bagus yang orang ngamen di jalan dapat 2.000. Gue capek-capek komen hate. Tukang ngamen di jalan gak ribut-ribut, gitar-gitar dapat 2.000, 5.000, 10.000. Nah lo dapat Mantap. Gue shock tentang seringnya ternyata gosip yang dulu tersebar benar. Kalian lihat dari berapa runutan. Nih junjungan lu bisa-bisa pas di live begini. Hand body gini-giniin. Apa ini maksudnya? Hah? Itu namanya junjungan. Hand body diperagain, ya, diperagain di depan jualannya, diginiin. Maksudnya apa? Kental ya. CEO-nya bilang, kayak udah lama nggak pernah dikeluarin ya, gitu. Pantas ngomong gitu di jualan live, junjungan lu kayak begitu. Terus pantas hand body jualannya gini-giniin sengaja. Sementara dia lagi bucin ngeliatin begini. Itu yang lu jadiin contoh di Indonesia. Cerdas dong kalau jadi buzzer tuh. Masih mending cong punya harga diri. Ya kan? Daripada yang junjungannya ngerusak mental masyarakat Indonesia. Ya kan? Ini banyak gini mau ngebela santai aja. Kalau mau ngebela santai dari segi logikanya logik. Jangan lu main serang-serang tapi lu menutup dari kejelekan dari ini lu. Ya kan? Katanya janda termahal tapi nyatanya janda termurah mesra-mesranya depan kamera. Birahi. Kata gua mah. Malam dok, malam. Gitu ya. Yang hal yang Dokcin bisa share ke kalian adalah tentang perspektif masalah dunia. Nggak mungkin tanpa alasan tiba-tiba ada dibawa topik tentang dunia spiritual ya. Kalau tidak ada runutan dan sejarah yang memang Koko R selalu keluhkan dari tahun ke tahun, ya kan? Tapi at the end of the day kita juga harus belajar lebih jauh lagi melihat nyambung-nyambungnya kemana dan logikanya seperti bagaimana gitu kan. Ini kan sesuatu hal yang mengerikan ya gitu. Apalagi dengan kehadiran CEO kan modalnya harus tambah banyak. Nah lo harus benerin itu nyembah-nyembah apa kayak gitu kan yang ada di pohon ya kan. Hati-hati. Kalau memang CEO ada ngomong kayak gitu ya janda rasa gadis gitu ya. Gua aja nggak berani ngomong kayak begitu. Sama rasa janda aja, kalau gadis mah rasa gadis aja. Sempit. Ya, aku yang backpacker belum tuh teman-teman. Aku baru lihat beberapa part yang baru dia ngejelasin tentang proses ritual-ritual itu dari sebelum dan sedang dan efek sesudah terjadinya ya. Jadi aku belum lihat fullnya. Nanti backpacker ya aku lihat. Thank you infonya ya. Cuma ngeri aja ya gitu. Padahal ini podcastnya udah lama loh. Kalau di aku lihat ya, kok bisa kita miss ya hal ini? Kata gue, miss ya gitu. Tapi nggak apa-apa. Ini bisa jadi ini guys, ini tuh bukan sekedar kasus yang kalian itu cuma mumpung lagi viral nih, nggak ada hubungannya sama gue kehidupan pribadi enggak. Ini tuh ada korelasi sama kehidupan kalian. Hati-hati makanya. Jangan lupa namanya sama yang maha kuasa karena duniawi. Ya kan?
Ngeri, ini tidak melihat kamu masyarakat biasa atau kayak sekalipun. Ya, pacaran mah yang masuk akal aja. Ya, ini kan berarti ada asas manfaat dong. Kalau kayak begini caranya, kalau memang lu tahu dia begitu, kenapa? Sampai bayi aja sampai bayi tabung, ya kan? Sementara yang hamil benerannya keguguran terus. Gini ya, tahu. Cuma ya serem aja gitu. Berarti ya itulah apa yang Dokcin bisa sampaikan sore hari ini. Dokcin harus sholat maghrib karena masih ingat punya agama, punya Tuhan. Ya, keren. Iya, supir ART, tukang kebun, pokoknya siapa aja pekerjaannya, ya kan? Sampai ada yang ngundurin diri karena nggak nyaman. Mungkin itu yang selamat-selamat, nggak tahu juga lah. Cuma kaget aja gitu. Kenapa ini baru jadi buah bibirnya sekarang? Ya itulah namanya, apapun harus jadi viral dulu, ya kan? Baru kita mikir, oh gitu. Oke guys, gitu aja hari sore hari ini ya. Bocin mau sholat maghrib, mau prepare untuk makan malam. Kalian juga jangan lupa pada prepare untuk sholat maghrib dan dinernya. Selamat istirahat. Apapun yang Dokcin bahas ini semata-mata untuk kalian itu teringatkan kembali pergeseran budaya dan fenomena yang ada di kalangan budaya masyarakat sekarang itu membuat kita tuh harus memasang barikade dan hati-hati sekali segala langkah yang kita mau ambil. Ya, ini adalah masalah yang ada di masyarakat yang kayak begini tuh. Maupun secara masalah rumah tangga, anak, apapun masalah tentang hal berbau spiritual, berbau yang menyalahkan agama, jalur goib, jalur sesat untuk mendapatkan kekayaan duniawi. Semua tuh udah punya wadahnya untuk menikmati eh, kekayaan di duniawi gitu. Sesuatu hal yang dipaksakan berlebihan itu kan akan menjadi sebuah hal yang najis dan dosa. Tidak dibenarkan sama yang maha kuasa. Makan aja terlalu kenyang juga nggak boleh kan? Bukan dari segi agama, dari segi realita juga kan bisa bikin kita sakit, nggak enak perut, sembelit, badan begah tidak enak. Jadi intinya sesuatu hal yang berlebihan itu memang tidak baik. Pas sesuai dengan target, nikmatin, syukuri, oke? Okay? Kurangi jalur jalur Tuhan kalian yang kalian pegang, faith to the God-nya agama masing-masing, oke? Okay? Tanpa mengurangi rasa cinta dan kasih sayang terhadap kalian, Dokcin mohon undur diri dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang, ada yang berlebihan, ada yang tidak setuju yang tadi-tadi, ya kan? Iya benar Mbak Indah. Atau enggak ada yang setuju, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu untuk kalian. Tanpa mengurangi rasa cinta dan kasih sayang terhadap kalian, Dokcin mohon undur diri dulu. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ingat bahwa kesempurnaan itu hanya milik Tuhan, ya kan? Tapi kegantengan insya Allah punya Dokcin. Bolehlah kita bersaing sama CEO, oke? Okay? Bahwa kalau ada yang aneh-aneh sama Dokcin, pas kanan, pas kiri, mundur 1.000 langkah, jangan coba-coba colek Dokcin. Kalau ada yang colek Dokcin, di blok sama gue mentar. Gue biarin aja dulu. Selalu ingat, insya Allah dokter cinta yang membahas tentang kehidupan sekitar kita dan secara belak-belakan, insya Allah hanya dokter cinta Richard yang sudah diakui di Museum Rekor Muri Indonesia dan diakui di dunia Guinness World Records sebagai the most handsome doctor of love in the world. Dokter cinta lain mah udah medut, ya. Bye. Love you all. Dadah kesayangan dok.